Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasuti dengan stambuk Q1A1 19076, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Langsung saja, pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai katalis di dalam tubuh makhluk hidup atau biokatalisator. Katalis yaitu dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia tetapi tidak ikut berubah dalam reaksi kimia tersebut. Molekul yang bereaksi di dalam suatu reaksi kimia yang dihasilkan oleh enzim disebut substrat. Molekul yang dihasilkan di dalam suatu reaksi disebut produk. Substrat enzim. Enzim tersusun atas komponen protein yang disebut poenzim. Beberapa enzim memerlukan kofaktor, komponen non-protein untuk membantu aktivitas enzim. Jenis-jenis kofaktor: ion-ion anorganik, gugus, protektis, dan koenzim. Ion-ion anorganik. Ion-ion ini terkait dengan enzim Ion-ion anorganik. Ion-ion ini terkait dengan enzim atau substrat kompleks dan dapat membuat fungsi enzim lebih efektif. Contohnya, amilase dalam saliva akan bekerja lebih baik dengan adanya ion klorida. Gugus prostetik. Gugus prostetik berperan memberi kekuatan tubuh terhadap kerja enzim. Gugus protektis terkait dengan enzim. Contohnya, hema yaitu molekul berbentuk cincin pipi yang mengandung besi. Dan koenzim. Koenzim merupakan kofaktor yang berupa ion organik yang terkait renggang dengan enzim, berfungsi memindahkan gugus kimia atau elektron dari suatu enzim ke enzim lain. Contohnya DNA yang berperan dalam respirasi sel. Selanjutnya, cara kerja enzim. Enzim mengatalisasi reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi. Meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitas. Energi yang diperlukan untuk reaksi yaitu dari energi A1 menjadi energi A2. Menurunkan energi aktivasi dilakukan dengan membuat kompleks dengan substrat. Bisa lihat gambarnya di sini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama, suhu. Suhu di sini yang lebih tinggi kecepatan substrat meningkat sehingga pada saat pertumbuhan energi substrat berkurang. Aktivitas enzim meningkat dengan meningkatkan suhu sampai pada titik tertentu. Kecepatan enzim mengatalis reaksi mencapai suatu puncak pada suhu tertentu, di mana suhu itu bisa suhu optimum. Peningkatan suhu di atas suhu optimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Denaturasi adalah rusaknya bentuk tiga dimensi enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat lagi berikatan dengan substratnya, sehingga aktivitas enzim menurun atau hilang.
Kedua, pH. pH berupa kondisi asam dan basa di sekitar enzim yang mempengaruhi bentuk 3 dimensi enzim dan menyebabkan denaturasi enzim. Setiap enzim memiliki pH optimum. Contoh, pepsin. Lambung memiliki pH optimum sekitar 2. Sedangkan amilase, mulut dan usus halus memiliki pH optimum sekitar 7,5 basa. Seperti yang kita lihat gambar di bawah ini, rata-rata kecepatan reaksi enzim. Selanjutnya, aktivator dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substratnya. Contohnya ion klorida berperan dalam aktivitas amilase dan saliva. Kedua, inhibitor merupakan molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Contohnya ion sianida menutupi sisi enzim yang terlihat dalam respirasi. Inhibitor terbagi inhibitor komparatif dan inhibitor non-komparatif. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Dan yang terakhir, konsentrasi substrat. Bila jumlah enzim dalam keadaan tetap, kecepatan reaksi akan meningkat dengan adanya peningkatan konsentrasi substrat. Namun pada saat ini sisi aktif semua enzim bekerja. Penambahan substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Kondisi ini disebut konsentrasi substrat pada titik jenuh atau kecepatan reaksi telah mencapai maksimum. Seperti pada gambar di bawah, kecepatan reaksi, sisi aktif semua enzim bekerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.